Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The Moon. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Star. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini menggambarkannya di mana kamu akan semakin siap, semakin yakin, dan semakin optimis untuk menatap masa depan, serta untuk segera move on, untuk segera meninggalkan masa lalu, melupakan apa yang telah terjadi, serta merelakan, mengikhlaskan, memaafkan apa saja yang pernah hilang dari dalam hidupmu, dan apa saja yang pernah orang-orang perbuat dan perlakukan terhadap dirimu. Kamu mampu lupakan dan maafkan itu semua. Dan dengan keikhlasanmu inilah, akhirnya hari demi hari, kamu mulai mampu kembali membangun kehidupanmu. Kembali terus melakukan yang terbaik. Sehingga kamu banyak menemukan kemudahan, ada keberuntungan, bahkan ada keajaiban-keajaiban. Dan inilah yang banyak ataupun akan merubah kehidupanmu selanjutnya. Makanya ini menggambarkan di mana kamu akan siap, akan benar-benar sangat optimis untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih berkembang, dan lebih bahagia. Kenapa? Karena mungkin ini adalah titipan, ya, dari Sang Pencipta dan alam semesta, bahwa mereka telah melihat bahwa kamu pantas untuk dititipkan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih hebat daripada sebelumnya. Karena kamu orang yang selalu bersabar, selalu bersyukur, dan selalu tanamkan kebaikan-kebaikan di setiap langkahmu, baik dalam sikap, perbuatan, dari caramu melakukan kegiatanmu, kamu lakukan yang terbaik. Walaupun selama ini ataupun beberapa waktu lalu banyak hal-hal ataupun hasil-hasil yang di luar dari keinginanmu. Ya, seperti mungkin hasilnya sedikit. Seperti mungkin kamu selalu mungkin dicurangi, dibohongi begitu ya. Tetapi kamu mampu menerima itu. Mampu bersyukur dan berterima kasih atas apapun yang kamu dapati hari ini. Sehingga hal inilah yang membuat kamu menjadi sangat layak dan pantas baru-baru ini dititipkan dengan begitu hebatnya keberkahan. Ada keajaiban yang benar-benar merubah kehidupanmu saat ini. Karena apa? Karena kata maaf itulah. Kamu selalu meninggikan kata maaf. Untuk setiap hal, untuk setiap orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada dirimu.
Jadi memang ya, yang membuat kamu semakin yakin, semakin optimis, semakin siap saat ini untuk melangkah ke depan karena ada kenyamanan dan kebahagiaan di dalam hatimu. Kenyamanan dan kebahagiaan ini tentunya kamu sendiri yang ciptakan. Ciptakan dengan apa? Dengan rasa syukur. Jadi berapapun besarnya, berapapun kecilnya rezeki yang kita dapatkan, jika kita tidak memiliki rasa syukur, maka kita tidak akan pernah puas, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Tetapi dengan rasa syukur yang besar, sekecil apapun, sebesar apapun, akan membuat kita semakin bersyukur dan membuat kita merasa sangat puas. Dan inilah kunci kebahagiaan dan kenyamanan. Makanya kamu semakin optimis, nggak lagi neko-neko, nggak lagi berpikiran yang macam-macam. Yang kamu pikirkan hanyalah berpikir positif, cari ide, cari gagasan, dan lakukan yang terbaik, apa yang kamu mampu. Masalah hasil, kamu gantungkan, kamu serahkan semuanya hanya kepada alam semesta. Oke? Jadi inilah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kesabaran. Di mana kamu mampu bersabar, tekun, gigih untuk setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu. Untuk setiap pertempuran kehidupan yang kamu lewati. Sehingga pada endingnya, pada akhirnya, kamu mampu memetik hasil-hasil yang baik. Buah-buah yang manis dari setiap kesabaranmu. Nah, jadi ketekunan dan kesabaranmu inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar mampu menguasai, memiliki skill yang semakin baik, serta meningkatkan potensi yang kamu miliki. Dan hal inilah yang dilihat dari lingkungan sekitarmu, dari orang-orang sekitar terhadap dirimu. Sehingga peluang, kesempatan, tawaran-tawaran itu berdatangan kepada dirimu. Karena mereka yakin kamu mampu melakukannya. Ada potensi, ada kemampuan di dalam dirimu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Moon. Nah, jelas ya. Moon adalah kerinduan ya. Kerinduan emosional yang sangat kuat terhadap mungkin hal-hal yang selama ini begitu kamu rindukan, begitu kamu dambakan, begitu kamu impikan. Ya, seperti kesuksesan, keberhasilan, seperti hubungan-hubungan yang baik. Dan baru-baru ini semuanya mulai terjadi. Dengan keberkahan, dengan keberuntungan yang selalu hadir ke dalam kehidupanmu. Dan inilah yang merubah semuanya, membuat semuanya benar-benar nyata terjadi di dalam hidupmu. Ya, jadi ada kerinduan yang bisa kamu obati pada akhirnya. Karena apa? Karena itu tadi. Dari awal kamu selalu lakukan dengan rasa syukur, lakukan yang terbaik, selalu bersabar, selalu meninggikan kata maaf untuk setiap hal apapun, dan mampu mengikhlaskan, merelakan apa yang hilang dan pergi dari dalam dirimu, sehingga akan ada ganti yang jauh lebih baik dan lebih indah dari apa yang telah pergi. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini adalah akhirnya komunikasi yang kembali terbangun dengan sangat baik. Kenapa? Karena kamu mampu mencoba memaklumi, memaafkan, ya, mencoba mengerti, ya begitu. Mengapa dulunya lingkunganmu, orang-orang sekitar, teman, sahabat, ya dulu mungkin sempat berbuat salah, sempat menipu, begitu ya, sempat membohongimu. Nah, kamu mencoba memahami. Mungkin mereka melakukan hal itu ada alasannya. Tuntutan dari situasi kah? Tuntutan dari keadaan kah? Atau dia sedang menghadapi ataupun berhadapan dengan pertempuran di dalam hidupnya pada saat itu. Makanya kamu mencoba mengerti, mencoba memaafkan. Nah, dengan begitu mereka mulai memahami nih.
bahwa kamu memang orang yang berbeda, bahwa kamu memang orang yang berkualitas dan memiliki kata maaf yang tinggi, sehingga kedepannya mereka akan sangat-sangat bersyukur pernah mengenalimu. Mereka akan sangat-sangat berterima kasih pernah didekatkan dengan dirimu, sehingga ada respect, ya, ada rasa segan, rasa nyaman, dan rasa senang. Dan akhirnya komunikasi yang baik inilah yang membuat langkahmu semakin dipermudah, semakin banyak keberkahan, semakin banyak keberuntungan, seperti support, seperti dukungan, tawaran, begitu. Nah, ini terjadi karena silaturahminya terjaga. Hubungannya benar-benar mampu kamu perbaiki dengan komunikasi-komunikasi yang baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, jelas ini adalah energi, ya, energi yang semakin hari semakin besar, yaitu semangat, optimisme, ya, antusias. Karena apa? Karena kamu sudah semakin melihat banyaknya peluang, ada saja kemudahan, ya, ada saja keajaiban-keajaiban, dan pertolongan itu datang memang di saat kamu butuhkan. Nah, makanya energi positif di dalam dirimu nih, inilah yang menjadi magnet, ya, magnet bagi orang-orang bisa melihat energi positif tersebut, sehingga mereka tertransfer dengan energi positif tersebut, maka mereka pun bisa merasakan, ya, ada hal baik, ada hal menarik, ada potensi yang bisa diandalkan yang ada dari dalam dirimu. Nah, dari situlah tercipta peluang, tawaran, obrolan-obrolan untuk sebuah usaha, bisnis, ya, dan sebagainya macamnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini adalah fokus, ya, fokus, konsentrasi, optimis, ya, dengan terhadap pemikiran. Jadi kamu selalu berfokus pada ide, pada gagasan, ya, pada cara-cara, pada langkah-langkah, ya, bukan justru malah mencari-cari kesalahan, ya, menunda-nunda pekerjaan, tetapi kamu tetap fokus, ya, dengan pemikiran, dengan gagasan. Apalagi nih yang bisa kamu kembangkan, apalagi nih yang bisa kamu coba, yang bisa kamu lakukan. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang membuat kamu terus berkembang, yang membuat kamu terus bertumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang bisa bersaing, bisa berkompetisi, ya, dengan sangat positif, dengan sangat baik di setiap perjalananmu. Jadi hal inilah yang membuat kamu mampu ataupun bisa diandalkan, ya, bisa melakukan hal apapun di saat kamu ingin memulai sesuatu yang lebih baik lagi daripada kemarin, begitu ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Star. Nah, ini adalah harapan, ya, yang menjadi kenyataan. Ada perubahan, ada kemajuan, ada peningkatan, begitu ya. Dan ini semua karena keyakinan. Ada keyakinan di dalam dirimu bahwa kamu selalu berkeyakinan untuk tidak pernah merasa puas di dalam, bukan di dalam hasil, ya, di dalam kegiatanmu, begitu. Nah, misalnya kamu ada di sebuah lingkungan kegiatan nih, ya, yang bergerak di bidang kuliner ataupun di bidang perdagangan. Nah, tetapi memang kamu orang yang selalu ingin berkembang, selalu ingin berinovasi. Nah, jadi di saat kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, kamu berusaha nih untuk cari lagi kegiatan baru, cari lagi sampingan. Jadi kamu untuk tidak selalu ada di dalam zona nyamanmu. Kamu selalu challenge, selalu tantang dirimu untuk keluar dari zona nyamanmu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu benar-benar memiliki potensi yang semakin berkembang. Dan pada akhirnya hal inilah, ya, yang membuat keberkahan, keberlimpahan, lancarnya rezeki semakin datang ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu orang yang memang selalu berkembang, gak ingin berdiam diri nih. Nah, jadi gak ingin stuck pada sebuah kegiatan. Tentu kamu cari sampingan, cari yang lain lagi, karena kamu selalu ingin challenge.
dan tantang dirimu untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Oke ya, makanya keyakinan seperti inilah yang membawa perubahan besar di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan bisa menemukan ya keajaiban, keberkahan dan keberuntungan, dan inilah yang akan merubah kehidupanmu menjadi lebih sukses, lebih bahagia, lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi ingat, kita harus selalu tanamkan kebaikan, lakukan hal-hal yang baik, selalulah berpikir yang positif, serta selalu bersabar, bersyukur, dan bisa merelakan serta mengikhlaskan apa yang telah hilang dan pergi dari dalam kehidupan kita. Maka kita akan temukan rasa syukur, rasa nyaman di dalam kita melangkah menuju masa depan. Oke ya, semoga temanku Leo ya benar-benar akan bisa mendapatkan itu semua. Kita ketemu lagi ya. Dadah.